Halo semua, selamat datang. Hari ini kita bakal naikin level seduhan V60 kalian dari yang biasa-biasa aja jadi luar biasa. Siap-siap ya, karena kita akan bongkar tuntas semua rahasianya. Pernah nggak sih ngerasa gitu, hari ini kopinya enak banget, besoknya kok rasanya jadi asem atau malah pahit? Tenang, kalian nggak sendirian. Nah, kali ini kita akan ubah rasa frustrasi itu jadi kesempurnaan di setiap cangkir yang kalian buat. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Karena secangkir kopi yang hebat itu, perjalanannya nggak dimulai pas air panas dituang. Semuanya berawal dari persiapan, yaitu milih alat yang tepat dan tentu aja ukuran gilingan yang sempurna. V60, ya namanya emang sesimpel itu. Dari bentuknya yang kayak huruf V dengan sudut presisi 60 derajat. Desain ikonik yang disempurnain tahun 2004 ini bukan cuma buat gaya-gayaan loh. Sudut ini tuh didesain khusus biar ekstraksi rasa dari bubuk kopi kalian bisa jadi paling maksimal. Oke, sekarang kita ngomongin sedikit soal sainsnya. Konsep paling penting pas kita milih dripper itu adalah stabilitas termal. Gampangnya, seberapa jago dripper itu nahan panas. Karena kalau suhu air naik turun sedikit aja pas lagi nyeduh, wah itu bisa nyerusak rasa kopinya. Dripper yang bagus bakal jaga suhunya tetap stabil dari awal sampai akhir. Nah, ini yang menarik. Kalau kita bandingin bahannya, porselen atau keramik itu juaranya. Nggak bisa bohong, dia paling jago nahan panas secara konsisten. Jadi rasanya bisa lebih seimbang. Tapi, jangan remehkan plastik ya. Dripper plastik modern yang bagus itu, performanya hampir nyamain keramik, plus lebih tahan banting, dan cocok banget buat pemakaian sehari-hari. Oke, dripper udah beres, sekarang kita pindah ke pengendali rasa nomor 1, ukuran gilingan. Serius, ini bisa jadi lebih penting dari biji kopi mahal sekalipun. Kalau gilingannya salah, semua usaha kita bisa jadi sia-sia. Gini deh gampangnya, kalau kopimu rasanya asem, kecut, terus kayak kurang nendang, itu tandanya gilinganmu kekasaran. Airnya lewat terlalu cepat. Sebaliknya, kalau rasanya pahit banget, sepat, sampai bikin mulut kering, nah itu artinya gilinganmu kehalusan. Airnya jadi mampet dan memasak kopinya kelamaan. Kuncinya adalah nemuin titik pas di tengah-tengah. Oke, sekarang kita masuk ke satu langkah yang, jujur aja, sering banget dilewatin sama pemula. Namanya blooming. Dan ini bukan cuma soal visual yang keren, ini adalah langkah wajib buat membuka semua potensi rasa dari kopi kalian. Pernah lihat kan, pas pertama kali air dituang, bubuk kopinya kayak mekar dan bergelembung? Nah, gelembung-gelembung itu sebenarnya adalah gas karbon dioksida atau CO2 yang kejebak di dalam biji kopi pas proses roasting. Proses blooming ini intinya adalah cara kita mengusir gas itu dulu. Terus berapa lama kita harus nungguin proses ini? Angka saktinya 30 detik. Waktu ini udah lebih dari cukup buat sebagian besar gas CO2-nya keluar. Jadi bubuk kopinya siap buat menyerap air secara merata di tuangan selanjutnya. Jadi, kenapa sih 30 detik ini penting banget? Pertama, dia buang gas CO2 yang bisa bikin rasa kopi jadi aneh. Kedua, dia mastiin semua bagian bubuk kopi basah merata, nggak ada yang kering. Dan ketiga, ini momen pertama kalian bisa nyium aroma kopi yang sebenarnya. Jadi jangan pernah di-skip ya. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang kita masuk ke acara utamanya, seni menuang air. Di sini kita bakal bahas dua hal inti, yaitu suhu air dan teknik penuangan itu sendiri. Suhu air itu segalanya. Menurut Specialty Coffee Association, rentang idealnya itu antara 90 sampai 96 derajat Celcius. Kalau kepanasan, kopinya bisa gosong dan rasanya jadi pahit. Tapi kalau kedinginan, ya kopinya jadi hambar, rasanya nggak keluar semua. Soal cara nuang, ada beberapa gaya nih. Ada yang sekali tuang terus-menerus, ini paling gampang buat pemula. Ada juga yang namanya pulse pour, jadi nuangnya dikit-dikit, bertahap, biar lebih terkontrol. Terus yang paling umum, ya tuang dengan gerakan spiral, biar airnya kena ke semua bubuk kopi secara merata. Dan sekarang kita sampai di puncaknya. Kita bakal gabungin semua yang udah kita pelajarin ke dalam satu resep pamungkas. Metode 46 dari Tetsuka Suya, sang juara World Brewers Cup. Ini dia resep yang bakal mengubah cara kalian melihat Vienna Mulpuluh. Filosofi di balik metode ini tuh jenius banget. Kita nggak lagi cuma sekedar ikutin resep dan berharap hasilnya enak. Dengan metode ini, kita yang pegang kendali penuh. Kita yang jadi sutradara buat rasa kopi yang mau kita ciptakan. Konsepnya simpel tapi revolusioner banget. Jadi, total air yang kita pakai itu dibagi jadi dua fase. 40% air yang pertama itu fokus untuk ngatur rasa. Mau dibikin lebih manis atau lebih asam. Sisa 60% air berikutnya itu untuk nentuin seberapa kuat atau tebal kopinya. Simpel kan? Oke, ini dia resepnya.
Kita pakai 20 gram kopi untuk 300 ml air. Tapi, lihat poin terakhir, ini krusial banget, gilingannya harus kasar. Kenapa? Karena kita bakal nuang berkali-kali. Jadi kalau gilingannya halus, nanti airnya mampat dan kopinya jadi super pahit. Yuk kita mulai. Fase pertama pakai 120 ml air dibagi jadi 2 tuangan. Tuang 60 ml dan uniknya di metode ini kita tunggu airnya sampai benar-benar tiris. Baru lanjut, tuang lagi 60 ml. Nah ini dia kode curangnya. Mau kopi lebih manis? Bikin tuangan pertama lebih sedikit, misalnya 50 ml dan yang kedua 70 ml. Mau lebih asam? Kebalikannya. Gila kan kontrolnya ada di tangan kita. Oke, rasa udah disetting. Sekarang kita atur kekuatannya pakai sisa air yang 180 ml itu. Resep aslinya dibagi jadi 3 tuangan 60 ml. Tapi kalau menurut kalian hasil akhirnya terlalu strong atau pekat, ada triknya. 3 tuangan tadi bisa kalian jadiin 2 tuangan aja, masing-masing 90 ml. Makin dikit jumlah tuangan di fase ini, makin ringan kopinya. Keren kan? Gimana? Setelah semua ini, sekarang kendalinya ada di tangan kalian. Kalian bukan lagi cuma nyeduh kopi, tapi udah jadi kayak arsitek rasa. Kalian yang mendesain sendiri mau seperti apa kopi kalian. Jadi kita recap ya poin-poin penting yang jadi senjata kalian. Kalian sekarang paham soal bahan dripper buat jaga suhu, kalian ngerti gimana ukuran gilingan ngontrol rasa pahit asam, kalian tahu pentingnya blooming, suhu air yang pas, dan gimana setiap tuangan bisa diatur buat menciptakan profil rasa yang kalian mau. Jadi, pertanyaannya sekarang udah bukan lagi gimana cara bikin V60 yang enak, tapi hari ini aku mau bikin kopi dengan rasa seperti apa ya? Ambil biji kopi kalian, panasin air, dan mulai deh bereksperimen. Selamat menjeduh!